Halo semua, jumpa lagi di video ini ya. Jadi kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, masih di Java Foundation, masih berkaitan juga dengan decision logic, yaitu di section 53 tentang switch statement ya. Jadi fokus pembelajarannya adalah pada bentuk terakhir dari if, yaitu switch ya, switch case saya nyebutnya ya. Objektifnya bisa kelihatan ya, bagaimana membuat switch case gitu ya, kemudian mengcompare ya, bagaimana melakukan komparasi ya, apa yang berbeda dari bentuk if else sebelumnya dengan bentuk switch yang ini gitu ya. Kemudian memahami penggunaan keyword break ya, kalian akan mengenal satu keyword baru lagi di Java, yaitu break, yang dimanfaatkan pada pembentukan switch case. Jadi ini ada kasus gitu ya, ada kasus ya dimana user gitu ya akan memasukkan school grade gitu ya, antara 9 sampai 12, dan program akan menampilkan nama dari grade-grade-nya ya. Ini tes ya, ini tes. Kita lihat skenario-nya seperti apa. Jadi intinya kalian tuh diberikan satu kasus gitu ya, satu kasus yang pada akhirnya merujuk pada ini bisa loh kita ubah ke dalam bentuk switch case gitu ya. Kita lihat bentuk if-nya dulu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada inputan nilai. Inputan nilai itu memiliki makna. 9 itu maknanya freshman ya, 10 maknanya sophomore, 11 itu junior, 12 itu junior ya, senior ya. Kemudian kalau bukan 9 sampai 12 maka dia invalid grade gitu ya. Nangkep dulu ya. Jadi kita punya studi kasus seperti ini ya, ada inputan yang setiap inputannya memiliki makna tertentu, ada freshman sampai dengan senior ya. Ini dikatakan kompleks. Kenapa? Ini lebih dari dua kondisi ya, true dan false. Lebih dari dua kondisi ya, ada 9, 10, 11, 12 ya, karena setiap nilainya punya eksekusi coding yang berbeda gitu ya. Oke. Nah, kondisi tadi disimpan ya, itu nanti akan dibahas. Nah, kita lihat dulu ya, yang mana bentuk if else tadi itu nantinya akan kita rubah ke dalam klausa switch case ini ya. Jadi ini adalah bentuk standar dari sebuah switch case, dimana yang ada di dalam kurung, jadi keywordnya switch ya, kemudian ada di dalam kurung adalah variable atau expression yang menjadi pivot ya, pivot penilaian, pivot eksekusi, pengecekan kondisi. Kemudian case-case ini adalah potensi nilai dari variabel-variabel tersebut. Literal value itu berarti value yang sesungguhnya ya, literally value-nya. Jadi kalau misalkan variabel x, kita mau ngecek apakah x sama dengan 1, apakah x sama dengan 2. Nah, jadi switch x, case nilainya 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan setiap case ya, kecuali di bagian yang akhir ya, kalau case-nya ditulis di bagian akhir maka dia tidak perlu menggunakan break. Sementara case-case lainnya selain bagian yang terakhir itu wajib diberikan break. Ya, kenapa diberikan break? Kalau kalian perhatikan, kita tidak bisa membuat block code seperti ini ya. Switch itu sudah ada block code-nya ya. Ini opening block code-nya, ini adalah closing and switch-nya begitu ya. Nah, itu kita tidak bisa menambahkan block code lagi di dalam case-nya. Itulah kenapa kita menggunakan break ya. Kita tahu bahwa coding itu running-nya line by line begitu ya, sehingga ketika dia menemukan break maka dia akan berhenti dan akan skip langsung ke bagian end switch ya. Jadi dia akan mengabaikan coding bawahnya. Jadi tidak semua baris coding itu akan dieksekusi sekalipun literal value-nya hanya satu yang sesuai, sementara yang lainnya tidak sesuai gitu ya. Oke, ini jadi yang tadi, yang if tadi itu bisa kita convert seperti ini ya. If grade sama dengan gitu ya, sekarang diganti switch grade case literal value-nya 9, 10, 11, 12, dan perhatikan setiap case-nya diakhiri dengan break. Untuk else yang terakhir itu tidak diganti dengan else, tapi diganti dengan keyword default. Jadi default itu adalah bentuk else ya, bentuk else dari klausa switch case ya. Setiap case-nya diberikan break ya. Kenapa? Ketika grade-nya bernilai 9, maka harusnya dia hanya menampilkan you are a freshman sesuai dengan logical coding ketika kita menggunakan bentuk chain if atau nested if yang else if tadi ya. Kalau tidak ada break, maka codingnya akan menjalankan seluruh baris coding ya, mulai dari baris coding yang ada di case 9 sampai yang ada di case 12. Kenapa? Karena dia tidak menemukan break
Ya, jadi dia akan berhenti mengeksekusi coding ya sampai dia menemukan break. Itulah kenapa break ini dibutuhkan. Begitu ya. Membandingkan gitu ya, kita akan membandingkan bagaimana dengan antara klausa if dengan klausa switch case ya. Switch case is more streamlined than chain if statement. Streamline itu maksudnya lebih mudah ya, lebih transparan menunjukkannya ya. Case 9, case 10, case 11, case 12 default. Cara membacanya lebih mudah ya, readability-nya tinggi, lebih tinggi dibandingkan bentuk chain if yang sebelumnya. It's easier to read and maintain ya, karena bentuknya itu mudah untuk dibaca, kita juga dapat melakukan pembacaan dan maintain codingnya dengan lebih baik ya, ketimbang menggunakan if else tadi ya. Terlalu banyak simbol block code begitu ya, terlalu banyak. Simplify the organization of the various branch of code that can be executed. Jadi kalau kita menggunakan if else itu seolah-olah codingan itu banyak, padahal tidak begitu ya. Tapi kalau kita menggunakan switch case itu kelihatan jumlah codingnya ya. Jumlah codingnya terlihat jauh lebih mudah dibuat, jauh lebih sedikit ya, karena kita tidak melibatkan simbol-simbol yang lainnya, keyword-keyword yang lainnya, hanya case saja. Jadi tidak ada else if kemudian opening code, closing block code-nya juga nggak perlu ya. Better performance ya. Kenapa? Karena mudah dibaca, jadi cepat untuk dieksekusi ya. Dan can be used for complex condition. Ya, untuk kasus tadi chain if-nya kan masuk dalam kategori complex condition. Jadi switch case bisa digunakan untuk menghandle tersebut. Tapi tidak semua kondisi, sekali lagi ya, tidak semua kondisi. Ya, if bisa menghandle lebih dari satu kondisi dengan logical operator and, or maupun not. Ya. And dan or tepatnya ya, kalau misalkan mau menghubungkan dua kondisi kan pakai and atau or, tidak not ya. Tapi kalau kalian menggunakan switch, kondisi yang bisa dicek atau diperiksa itu cuma satu ya, satu kondisi saja gitu ya. Jadi kalian tidak bisa menggunakan and ya, tidak bisa menggunakan or dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini ya. Kapan kita menggunakan switch ya, ketimbang menggunakan if? Satu, equality. Equality itu maksudnya satuan nilai yang dibandingkan itu bukan rentang nilai ya. A itu rentangnya 95 sampai 100. Nah, itu jangan pakai switch ya. Itu nggak cocok. Tapi kalau misalkan nilai 100, nilai 90, jadi mutlak atau tepat satu nilai, kalian cocok menggunakan switch. Jadi contohnya di sini nilai 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 itu akan menampilkan 31 days ya, dan seterusnya. Untuk kasus yang bulat ya, bukan rentang itu kan dia lebih panjang itu bayangannya ya, itu kalian bisa menggunakan switch ya, bisa menggunakan switch ya. Kalau bukan rentang bisa menggunakan switch atau if, tapi kalau misalkan itu rentang sebaiknya gunakan if, jangan switch ya, karena switch itu dia literal value-nya itu pasti minta integer, bukan yang bilangan pecahan ya, bukan bilangan pecahan, juga bukan tentang value ya. Oke, jadi ini ya, single value for fixed non value at compile time. Jadi kalian harus tahu dulu hasilnya, bukan dihitung dulu, tidak. Kemudian tipe data yang sesuai untuk yang ada di dalam conditionnya itu adalah in, short, byte, char atau string. Selebihnya tidak cocok ya. Ini contoh ya, contoh yang lain. Jadi kalau misalkan yang mau di compare itu dia string ya, kalau nilainya itu bla bla bla, dia akan tampilkan start of the work week, mid week, end of work week, weekend, dan invalid ya, just in case day of week tidak termasuk ke dalam kata-kata ini ya, Monday sampai Sunday. Yang ini tes, jadi saya skip aja. Nah, ini ada untuk switch clause, itu ada beberapa keyword switch-nya sendiri, case untuk potensi atau alternatif nilai yang mungkin muncul pada saat pengecekan switch case, kemudian default ini untuk menggantikan else, break ini untuk menghentikan jalannya coding, jadi pengganti closing block code dari case yang ada di dalam switch ya. Oke.
Ini dijelaskan lagi ya, break itu apa? Break itu sebenarnya eh, kata kunci atau yang digunakan untuk mengontrol jalannya program. Ketika kita menemukan kata atau memasukkan kata kunci break ini, maka program akan berhenti dieksekusi pada blok code tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya 3 rangkap blok code ya, ada blok code di dalam blok code ya, ada blok code lagi di dalam sub blok code sebelumnya ya. Jadi 3 rangkap begitu. Maka ketika kita memasukkan break pada blok code yang paling dalam, maka dia akan keluar ke blok code yang lebih luar. Kemudian kalau kita break lagi, maka dia akan keluar ke blok program utama. Kalau program utama kita break, maka dia akan keluar dari programnya. Nangkep ya? Jadi break itu digunakan untuk keluar dari blok code tertentu. Nah, kita bisa membuat blok code yang tidak terbatas di Java, sehingga dia hanya keluar pada blok code di mana break itu dibuat. Dia akan keluar pada blok code di mana blok code tadi diletakkan. Jadi kalau dia diletakkan di kondisi fungsi main, gitu misalkan ya, dia akan keluar ke kelas yang mengadopsi main tadi, begitu ya. Nangkep ya? Itu keyword break. Ini contohnya ya, ini break ya. Kalau seandainya case-nya A, B, C dan C ini adalah posisi yang terakhir, C ini nggak perlu menjalankan break ya, karena biasanya pada kondisi yang terakhir dia akan tetap berhenti sekalipun tanpa menemukan break, karena tidak ada lagi coding ya, sudah ada blok code penutupnya, selesai gitu ya. Jadi yang ini tidak, ini opsional ya, break yang terakhir ini sifatnya opsional, sementara A dan B itu wajib menggunakan break. Fall through itu maksudnya ya, biasanya kalau kalian mendesain sebuah switch case gitu ya, untuk merepresentasikan sebuah logical decision begitu ya, decision logic begitu ya, biasanya lupa menuliskan break ya, akhirnya apa, programnya amburadul gitu. Jadi tolong ketika buat dicek lagi apakah breaknya sudah disertakan ya. Nah, jadi ketika kalian lupa menuliskan break, itu dampaknya besar ya. Dia akan terus menjalankan baris coding itu runtun begitu ya, sequence ya, sampai dia menemukan kata kunci break atau dia mencapai baris akhir coding di dalam blok code tersebut. Ya, repot ya. Jadi kalau misalkan tadi kita lupa memberikan break pada case yang pertama di dalam switch case, maka seluruh coding di dalam case-nya itu akan dieksekusi sampai dia menemukan kata break atau mencapai akhir dari blok code switch-nya begitu ya. Jadi jalankan sampai akhir ya. Jadi misalkan ini ya, A-nya itu ya, kita lupa kasih break. Ketika optionnya ini bernilai A, maka dia akan menjalankan A count plus plus, dia akan tampilkan system out println count of A, dia jalankan B count plus plus, kemudian count of B plus bla bla, baru break, dan ini baru dia berhenti. Kalau case B nya juga lupa diberikan break, maka dia akan menjalankan sampai C sampai ditemukan break ya. Program ini biasanya tidak ditemukan error ketika test case nya itu dia ngeceknya yang paling bawah. Ketika dimasukin C, dia otomatis berhenti, tidak akan menjalankan A dan B ya. Jadi coding itu tidak akan lompat ke atas dengan tiba-tiba gitu ya, kecuali kita arahkan dengan for mungkin ya. Kalau di beberapa bahasa pemrograman ada keyword goto, kita bisa pindah line, tapi kalau di Java nggak ada ya. Kalau B kita lupa kasih break, maka dia akan menjalankan dari B sampai C ya, sampai ditemukan breaknya atau sampai pada end switch-nya gitu ya. Oke, ini kasus ketika nilainya itu sifatnya rentang tetapi nilainya mutlak gitu ya, nilainya tepat 1 poin. Jadi misalkan 2, 4, 6, 9, 11, sebenarnya bukan rentang ya, tidak 2 sampai 11 ya. Kalau 2 sampai 11 kan 3 termasuk, 5 termasuk. Tapi enggak, ini ada beberapa nilai yang sama. Ya, ada beberapa nilai yang sama. Ya. Jadi kalau misalkan 2 dia akan menjalankan sampai sini, 4 sampai 11 dia akan menjalankan ini, 1 sampai 12 dia akan menjalankan yang 31 days ini. Begitu. Ya, jadi sampai ditemukan break. Kalau case 11 itu lupa diberikan break, ketika nilainya 4, 6, 9 ataupun 11, dia akan execute sampai yang 12. Karena pada case 12 itu baru ditemukan keyword break gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih materinya seperti itu saja. Jadi kalian sudah belajar bagaimana membuat atau mengetahui struktur dari switch case gitu ya. Bagaimana peranan switch case untuk
sebagai alternatif ya, bentuk kompleks dari if ya, dari nested if bisa, dari chain if bisa, dan mengerti peranan dari keyword break. Baik, demikian video ini dibuat untuk proses pembelajaran decision logic. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.